Selamat petang dan selamat malam semua. Terima kasih karena masih bersama dengan kita untuk berkumpul di acara 10 hari berdoa kita, yaitu pada hari yang ke-9 pada malam ini, yaitu pada hari yang ke-9 yang kedua yang terakhir. Eh, hari yang ke-9 pada hari ini yang kedua yang terakhir. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita akan menyanyikan beberapa buah lagu. Nah, untuk lagu pertama kita, mari kita nyanyikan lagu Di Bawah Kepak Sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Oh, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ya, terima kasih atas nyanyian kita semua. Jadi seterusnya kita
Teruskan dengan lagu pembuka kita yaitu lagu tema kita Dia Hanya Sejauh Itu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Buat masa ini, saya serahkan masa ini kepada Saudara Jemio untuk dipimpin ke dalam doa pembuka. Mari kita semua berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan, karena sekali lagi kami masih merasakan berkat yang Kau berikan kepada setiap satu kami, melalui napas kehidupan yang kami masih rasakan pada saat ini Tuhan. Kami juga sangat bersyukur Tuhan, sepanjang program 10 hari berdoa ini berjalan, Engkau sudah menyertai setiap satu kami, terutamanya setiap hamba-hambamu yang sudah menyampaikan pelajaran, sehingga berjalan dengan lancar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, sekali lagi kami ingin
meminta, memohon kepadamu supaya Engkau hadir dalam hati kami masing-masing, supaya sementara program ini dijalankan kami dapat mendengar setiap pelajaran itu dengan baik sehingga kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa khusus untuk hambamu, Pastor Nelson yang akan menyampaikan pelajaran seperti nanti, biarlah kiranya Engkau beserta dengan dia supaya apapun yang disampaikan nanti itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa khusus untuk diri kami secara pribadi. Kami tahu Tuhan banyak kesilapan, banyak kesalahan, banyak dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami meminta supaya Engkau mengampuni setiap dosa yang kami sudah lakukan di hadapan-Mu supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa khusus untuk keluarga kami yang jauh daripada kami pada saat ini. Bila kiranya Engkau juga sentiasa memberkati, Engkau menjaga setiap satu mereka. Terima kasih Tuhan karena dalam hati kami masing-masing pada saat ini banyak permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Tetapi sebelum pun kami berdoa kepadamu, Engkau sudah mengetahui apa yang kami perlukan. Oleh itu Tuhan pada saat ini kami mau satukan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Jengaya atas pimpinan doa sebentar tadi. Nah, sebelum kita pergi kepada acara kita biasa, yaitu mendengarkan renungan daripada pastor, mari kita sama-sama saksikan persembahan istimewa yang telah disediakan oleh EWS.
amin atas persembahan itu tadi. Bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi tanpa membuang bahasa, sebelum saya menjemput pasalnya, saya memberikan uh, undangan beliau, saya ingin suka untuk saya mengenalkan siapakah beliau. Jadi Pastor Nelson merupakan terkini di MAUM, dia merupakan Administrator Executive Secretary di MAUM, tapi beliau sudah melayani sepanjang kehidupan beliau berbelasan tahun, mungkin puluhan tahun, yang bermula daripada di Sabah Mission, yaitu bermula sebagai menjadi sebagai pendapasar daerah, terus Departemen Director, Executive Secretary, dan tentunya beliau juga pernah menjadi Presiden Sabah Mission, dan kini di MAUM, di Mission Pulau sendiri, yaitu beliau menjadi Administrative Executive Secretary. Jadi tanpa buang masa ini saya serahkan kepada Pastor Nelson. Baik, terima kasih Saudari Stephanie ya, yang menjadi sebagai apa ini presider untuk malam 10 Days of Prayer yang uh, saya rasa ini malam ke-9. Oke, kita ada 10 days, saya percaya di seluruh, bukan saja di Sabah tetapi di luar, di luar negara kita mengikut zone masa masing-masing, mereka juga ada 10 days of prayer. Dan terima kasih di atas jemputan daripada Pendeta Ray Peterlin untuk bersama-sama dengan kamu semua pada malam ini. Baik, saya coba sharekan dulu saya punya slide. Boleh saya sharekan ya ataupun bagaimana? Sebab saya tidak nampak. Oh, ada pula. Oke, kamu tu boleh dengar ya suara? Boleh, Pastor. Boleh. Oke. Coba saya share. Boleh nampak saya punya anu sekarang? Ada. Ada. Tetapi tempat saya tidak tahu kenapa ini seperti dia. Oh, boleh ya? Oke. Pelajaran ini sudah disediakan untuk selama apa ini 10 days of prayer. Dan untuk malam ini kita punya tajuklah ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan sebenarnya ini dikutip daripada doa Kristus um, sebagai satu apa ini model untuk kita. Dan di sini kita diberitahu bahwa dalam ayat 14 pasal 6 Matius, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, satu apa ini amanat dan juga satu nasihat untuk kita semua, khususnya apabila kita berdoa. Ya, dikatakan di sini bahwa um, kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Bukan saja kita meminta keampunan, tapi meminta, memohon agar kita juga mengampuni kesalahan orang lain. Nah, mengaku dosa atau apabila kita mengaku dosa kita di dalam Yohanes um, yang pertama, Yohanes ke 1 Yohanes pasal 1:9 memberitahu kepada kita bahwa apabila kita mengaku dosa kita dan ya mengaku kepada Tuhan, Dia dengan adil dan setia bukan saja mengampuni dosa kita, segala dosa kita, tetapi menyucikan kita dari segala kesalahan. Jadi dari ayat ini memberitahu kita bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya satu dua atau dosa yang kecil saja, tetapi semua. Katakan di sini, semua dosa kita akan diampuni. Dan bukan sahaja dia akan mengampuni, tetapi dia katakan di sini,
Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah betapa indahnya apabila kita mengaku dosa kita. Oke, sehingga Tuhan uh, apa ini bukan saja mengampuni tapi membersihkan kita. Oke, saya tidak tahu kenapa tidak boleh saya kasih ini slide teruskan. Oke, saya perhatikan. Oke, boleh. Oke, dikatakan di sini bahwa pengampunan itu yang kita akan alami itu bukan ada sesuatu yang kita rasa pada diri kita, tetapi itu lebih kepada iman kita, di mana memerlukan iman sejati, percaya kepada Tuhan. Oke, tidak bukan hanya memohon, tetapi kita harus ada iman kita yang sejati, percaya, percaya terhadap janji-janji Tuhan itu yang Dia sentiasa mengampuni dosa kita. Dan apabila kita memohon keampunan, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Dan kita lihat dalam episode 17 bahwa anak domba atau Yesus itu yang menghapuskan dunia, Yohanes 1:29 dan Efesus 1:7, darahnya cukup. Ada dan di dalam darahnya kita memiliki penebusan untuk semua dosa-dosa kita. Oleh karena darah Yesus, oleh karena pergemburan Yesus di kayu salib, maka kita mendapat keampunan dari dosa kita. Dan apa yang penting, apabila kita sudah mengaku dosa kita, kita harus apa? Melatihkan iman kita dan seterusnya memilih untuk percaya. Percaya apa? Yang Allah akan menetapi janjinya. Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi kehendak Bapa di surga. Kita harus percaya. Di dalam Roma 4:3 memberitahu kepada kita bahwa oleh karena Abraham percaya kepada Tuhan, Tuhan telah memperhitungkan itu kepadanya sebagai satu kebenaran. Dan dalam Roma 1:17 memberitahu kepada kita bahwa orang benar akan hidup oleh sebab apa? Iman mereka. Iman yang sejati. Dalam Efesus 2:8, sebab kena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Bukan usaha kita. Tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Itulah sangat penting sekali. Bukan sahaja kita datang kepada Tuhan melalui doa, memohon keampunan, dan mengampuni orang lain, tetapi kita juga harus memiliki iman yang sejati, percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dalam kebahagiaan sejati halaman 48 bab 1 mengatakan dengan mempercayai Allah secara sederhana ini, Roh Kudus telah melahirkan satu hidup baru di dalam hatimu. Jadi sekali lagi penekanan kita harus beriman, percaya agar Roh Kudus dapat bekerja dalam kehidupan kita. Agar dengan Roh Kudus itu dapat memimpin kita dan kita akan mengetahui jalan yang sebenarnya. Karena pengampunan, kebenaran, keselamatan, semuanya itu diterima sebagai anugerah dari Tuhan melalui iman kita. Percaya pada Dia. Dalam kebahagiaan sejati, maksud 46, katakan di sini, dan sebagian 47. Engkau seorang yang berdosa. Engkau tidak dapat menghapuskan dosa-dosa masa lalumu. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dan menyucikan dirimu sendiri. Kita tidak dapat melakukan semuanya itu. Yang dapat melakukan itu adalah Tuhan Allah ataupun Yesus. Kata di sini, tetapi Allah berjanji melakukan semua ini bagimu melalui Kristus. Engkau mempercayai janji itu. Sekali lagi penekanan percaya. Jika engkau percaya pada janji itu, Allah mewujudkannya. Jangan tunggu merasa dirimu sudah sempurna. Tetapi katakanlah, saya mempercayainya. Demikianlah adanya
Bukan karena saya merasa demikian, tetapi karena Allah telah menjanjikannya. Kita harus datang kepada Yesus seperti mana yang ada pada diri kita. Dimanapun kedudukan kita, bagaimanapun kedudukan kita, kita harus datang kepadanya dengan doa, memohon, dengan percaya, ya, dan iman kita, dan kita akan menerima janji-janji Tuhan itu. Oleh itu, sementara memusatkan pikiran, pandangan kita, fokus pada salib Yesus, kita melihat apa? Kita akan melihat sekilas pewujudan kasih yang luar biasa itu, yaitu Yesus sebagai pencipta kita yang telah menciptakan dunia ini. Dia akan, sebagai pencipta kita bersama dengan malaikat, dia akan mengampuni dosa kita, menanggung dosa-dosa kita, dan mati untuk kita secara pribadi. Inilah kasih anugerah yang Yesus berikan kepada kita. Oleh itu kita harus fokuskan memandang kepada salib Yesus itu. Jadi apakah aplikasi di dalam hidup kita? Pusatkan, fokuskan pandangan kita pada Yesus itu, salib itu, setiap hari dimanapun kita berada. Agar kita akan mengalami kuasa kehadirannya, kasih karunia-Nya, dan seterusnya dapat memimpin kita dimanapun kita berada. Kita bukan sahaja menerima Dia, tetapi Dia akan mengampuni segala dosa kita, seperti mana kita juga mengampuni orang lain. Kesimpulan, saya ingin membaca di sini dalam tulisan Ellen White dalam Membina Kehidupan Abdi, muka surat 188 mengatakan, dasar dari segala pengampunan terdapat dalam kasih Allah yang tidak berdasarkan jasa, tetapi oleh sikap kita terhadap orang lain, kita tunjukkan apakah kita sudah menjadikan kasih itu milik kita. Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dia setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Dan bukan saja mengampuni, tetapi Dia akan menyucikan kehidupan kita agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi itu bukan cukup. Kita harus ada komitmen kita, yaitu dikatakan tadi bahwa kita harus mengampuni orang lain. Kita bukan saja memohon keampunan, tetapi kita juga harus mengampuni orang lain. Kita harus ada komitmen kita, tindakan kita di pihak kita, agar Dia akan menjawab doa kita. Jadi semoga Tuhan memberkati kita di dalam 10 days of prayer, di mana malam ini kita telah mempelajari tentang apabila kita memohon keampunan, jangan kita memohon keampunan saja kepada Tuhan, tetapi kita juga harus mengampuni orang yang lain yang telah bersalah kepada kita. Karena tanpa melakukan itu, Tuhan tidak mendengar doa kita. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itulah 10 days of prayer pada hari yang ke-9 ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pastor atas renungan yang pintar tadi yang mengangkat jiwa kita semua. Jadi Oke. untuk lagu penutup kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Dia Hanya Sejodoh. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu
Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Ya, buat masa ini saya menjemput Pastor Nelson untuk pimpin kita dalam doa. Ini doa penutupnya. Oke, Bapa di sorga, kami sangat berterima kasih di atas kehadiran bersama dengan kami sepanjang kami beribadah bersama-sama, walaupun melalui platform Zoom ataupun um, media sosial. Terima kasih kerana Engkau sudah menyertai kami. Kami merasai kehadiran-Mu bersama dengan kami, dan kami mahu Engkau terus bersama kami. Terutamanya, saya berdoa khusus untuk para student di UPSI, student bersama-sama dengan umat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Saya berdoa khusus untuk mereka agar berkat Tuhan senantiasa diberikan kepada mereka, dan juga malaikat dari surga senantiasa mengelilingi tempat mereka, agar mereka dipimpin dan dijagai daripada segala yang berbahaya. Dan khususnya juga Tuhan, kami berdoa agar kami sebagai hamba Tuhan memohon agar kami mempunyai kerinduan untuk bersama dengan Tuhan, walaupun kami berjauhan, tetapi kami akan setia bersama dengan Engkau ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami juga memohon ya Tuhan agar Engkau mengampuni segala dosa kami, dan kadangkala kami tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kesadaran kepada kami untuk lebih dekat dengan Engkau,
terutamanya melalui doa kami. Biarlah kami bukan sahaja berdoa kepada Tuhan setiap hari dan memohon keampunan, tetapi biarlah kami juga mempunyai sifat yang mengampuni kepada teman-teman kami, orang lain. Karena kami percaya Tuhan dengan memohon keampunan dan mengampuni orang lain, maka Engkau akan mendengar doa kami. Begitu juga janji Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 1:9, yaitu apabila kami mengaku dosa kami, maka Engkau setia dan adil mengampuni dosa kami dan membersihkan segala kejahatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik sekali untuk memberkati satu persatu kami. Karena semua ini kami serahkan hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin.